Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi kita buka lembaran baru dan mempelajari hal-hal yang baru di tema 2 ini. Semoga kalian tetap semangat dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mustafi mulai. Jadi di tema 2 kali ini kita akan membahas tentang persatuan dalam perbedaan. Jadi kalau Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, bahkan agama. Jadi sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan yang sangat beragam itu apa saja ya? Nah, yang pertama adalah peduli terhadap orang lain. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, manfaat hidup rukun itu apa saja? Yang pertama, menciptakan kedamaian. Kalian bayangkan jika setiap hari itu kita hidup dalam perang ya, jadi di hati itu rasanya risau, gelisah ya. Jadi kalau misalnya hidupnya rukun, jadi hati kita juga tenang, damai gitu ya. Jadi hidup juga menjadi aman, nyaman, dan tentram. Menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, imbasnya apa kalau persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat kuat? Ya, kita tidak mudah dijajah, tidak mudah dipecah. Jadi kita maju itu juga lebih mudah ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kita menikmati hidup seperti ini pasti karena adanya sebuah proklamasi ya. Jadi proklamasi itu adalah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi proklamasi itu bisa dikatakan sebagai tanda lahirnya bangsa Indonesia ya. Nah, kita akan mempelajari sejarah terbentuknya proklamasi. Penyusunan teks proklamasi itu disusun oleh siapa saja. Jadi tokohnya itu ada siapa saja ya. Ada yang tahu ini siapa saja? Ya, ini adalah Ahmad Subarjo, kemudian Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Jadi ketiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi. Di manakah teks proklamasi itu disusun? Nah, di sini ada Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jadi di sini adalah tempat penulisan naskah proklamasi yang sekarang rumah ini menjadi museum. Ya. Selanjutnya, nah setelah susunan bahasa pada naskah proklamasi itu dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah yang merupakan wartawan pada masa saat itu ya. Kemudian keesokan harinya tepat pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dibacakan di rumah proklamasi, yaitu rumah kediaman dari Bapak Soekarno yang beralamatkan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang disebut dengan Jalan Proklamasi nomor 1. Nah ya, nih. Pada proklamasi saat itu kemudian terjadilah pengibaran bendera yang dikibarkan oleh Suhud dan juga Latif Hendra Ningrat. Nah, setelah proklamasi itu didapatkan, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu apa? Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dunia luar. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia.
Nah, untuk yang IPA hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu dia memiliki cara untuk beradaptasi supaya bisa bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Jadi di lingkungan yang kering nanti bagaimana dia cara menyesuaikan dirinya, di tempat yang penuh air, berkadar garam tinggi atau tempat yang lembab, itu dia memiliki cara adaptasi yang berbeda. Nah, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, xerofit, ingat-ingat ya, kering xerofit. Contohnya adalah tanaman kaktus. Nah, kalian perhatikan tanaman kaktus, kalau misalnya dilihat dari atas sampai akar, nah itu ada apa saja. Yang pertama ada duri, kemudian yang hijau itu batang apa daun itu? Batang. Kalau yang duri itu modifikasi dari daun ternyata ya. Kemudian ada akar. Nah, apa saja ini? Kalian perhatikan, daun itu termodifikasi jadi duri untuk mengurangi penguapan. Jadi durinya itu kan kecil-kecil karena dia tinggal di tempat yang kering, panas. Jadi daunnya itu dimodifikasi jadi duri untuk mengurangi penguapan. Penguapannya supaya tidak banyak sehingga dia itu cadangan airnya masih bisa untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan juga. Jadi permukaan batangnya itu berlapis lilin. Batangnya hijau, itu hijau ya. Yang hijau itu batang ternyata. Jadi tebal, dia itu berisi banyak cadangan air. Nah, yang terakhir itu adalah akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Contoh tumbuhan xerofit yang lain itu adalah lidah buaya, kemudian kurma, dan juga cocor bebek. Nah, selanjutnya kalian perhatikan tumbuhan apa itu? Tumbuhan bakau ya. Jadi adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi itu bagaimana ya? Jadi berkadar garam tinggi atau halofit itu di mana? Misalnya laut, muara, dan juga pantai. Baik, selanjutnya kalian perhatikan ini. Jadi kalau tumbuhan yang hidup di kadar garam yang tinggi itu memiliki akar napas. Kalian perhatikan itu, akarnya itu muncul ke permukaan supaya dia dapat oksigen. Jadi untuk lingkungan yang berkadar garam tinggi, berlumpur, itu biasanya minim oksigen. Jadi dibantu oleh akar seperti ini, jadi muncul ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Nah, selanjutnya adalah akar tunjang. Jadi beberapa tumbuhan bakau atau mayoritas tumbuhan bakau itu memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan juga menahan terjangan ombak. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah yang terkikis pasir pantainya, abrasi ya, itu ditanami pohon bakau ini supaya apa? Supaya agak terkurangi itu efek abrasinya. Jadi dia itu menahan terjangan ombak gitu. Selanjutnya daunnya, coba perhatikan, itu kaku, tebal, dan juga licin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi penguapan dan juga menyimpan air. Nah, selanjutnya daunnya itu memiliki kelenjar untuk mengeluarkan garam. Jadi kalian perhatikan daunnya itu ada bercak putih, itu garam yang dibantu pengeluarannya oleh kelenjar yang ada di dalam daun tersebut. Baik, selanjutnya adalah tanaman teratai misalnya. Nah, ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit, hidro air ya.
Nah, kalian perhatikan. Jadi kalau misalnya teratai itu memiliki daun yang lebar, tipis dan berlapis lilin. Fungsinya apa? Fungsinya mempercepat penguapan dan membantu tumbuhan ini untuk mengapung di permukaan air. Kalian perhatikan di sebelahnya itu ada batangnya berongga. Jadi batangnya berongga ini untuk membantu masuknya oksigen dan agar tidak cepat busuk karena dia itu berendam terus di dalam air ya. Nah, selanjutnya kalian tahu tanaman apa ini? Ya, tanaman enceng gondok. Jadi kalian perhatikan, pangkal tangkai daun yang berongga dan menggelembung itu membantu mengapung di air. Nah, jadi bentuknya menggelembung seperti balon, di pangkal tangkainya itu membantu untuk mengapung di air. Nah, selanjutnya akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan di dalam air supaya tidak oleng, tidak tenggelam, tidak terbalik tanamannya, jadi dibantu dengan akar yang lebat. Nah, selanjutnya ada lumut, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit ya. Ada lumut. Contohnya lain apa? Ini ada begonia. Kemudian kalian perhatikan tumbuhan paku ya. Jadi ciri khas tumbuhan paku itu kalau muda daunnya menggulung. Nah, ada paku tanduk rusa, suplir ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan higrofit atau lembab. Jadi kalau tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab itu pengeluaran airnya terjadi sangat lambat sehingga dibantu oleh struktur khusus yang namanya stomata air atau hidatoda. Jadi air dikeluarkan secara gutasi. Kalian perhatikan itu daunnya ada tetes-tetes airnya. Jadi airnya itu dikeluarkan secara gutasi melalui stomata air atau hidatoda. Nah, selanjutnya adaptasi di tumbuhan lingkungan miskin nitrogen. Kalian perhatikan itu ada tanaman Venus. Jadi dia menangkap serangga atau mencerna serangga untuk mendapatkan nitrogennya. Selain Venus ada kantung semar. Jadi dia itu kalian perhatikan di bibir tumbuhannya warna merah itu, bibir kantungnya itu licin dan di dalamnya itu ada seperti enzim pencernaan untuk mencerna serangga yang masuk ke dalam kantungnya. Jadi dicerna kemudian diambil nitrogennya. Nah, ini adalah cara adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, selanjutnya penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama itu adalah bunga bangkai, Rafflesia. Jadi dia itu ketika sudah siap untuk berkembang biak, dia mengeluarkan bau yang sangat busuk sehingga serangga itu mau menghampiri dia. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah bunga-bunga yang warnanya mencolok seperti mawar, anggrek, kemudian melati, bunga soka dan lain sebagainya. Itu dia mengeluarkan bau yang harum, kemudian karena warnanya mencolok jadi sangat mudah dikenali oleh serangga. Nah, itu cara adaptasinya. Selanjutnya adalah ini bunga dendronium ya, benihnya itu dengan serabut yang halus dan ringan sehingga dia itu tidak susah untuk menebar benih. Nah, jadi ketika ditiup angin dia sudah bisa menebar benih sendiri dengan cara mudah sekali ya. Oke. Baik, sebagai evaluasi pembelajaran silahkan kerjakan buku Bu Pena halaman 82 nomor 1 sampai 3. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.